wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah izinkan, Allah berikan rizki kepada kita untuk berkumpul, bermajelis dengan majelisnya orang-orang salih dahulu di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tempat ini berada di dalam tempat yang merupakan tempat yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasar. Jadi masjid di dalam pasar, tapi insya Allah tidak mengurangi kemuliaan dari masjid ini. Dan insya Allah kita pun duduk di sini, semoga Allah limpah curahkan keberkahan untuk kita dan juga keluarga. Dan salah satu ikhtiar kita untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa menginginkan keselamatan bagi kita semuanya. Semoga kerinduan dari Nabi dan kesempurnaan cinta dari Nabi bisa berbalaskan juga dengan sempurnanya kita dalam berikhtiar untuk terus mencintai dan mendekatkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat mengamalkan segala sesuatu yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang ingin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat yatim Yogyakarta sudah menjadi wasilah untuk saya bisa silaturahmi kembali ke Jogja. Kemudian Mbak Nia dan juga keluarga besar dari Pesona Madinah yang juga menjadi wasilah untuk terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, amanah dari panitia ada door prize sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang yang nanti, ini kan potensinya besar ya kan, ini yang hadir kurang lebih sekitar 50-an orang, lebih-lebihan dikit lah ya, berarti kan 1 banding 10. Jadi 10 orang itu punya peluang 1 untuk menjadi rizki kita. Syaratnya bikin resume, nanti didesain semenarik mungkin. Jadi bukan hanya penilaiannya hasil resumenya menarik atau tidak, tapi juga poin per poinnya, ayat demi ayatnya betul atau tidak, dan apa yang ditulisnya itu juga sesuatu yang disampaikan atau ngarang. Jadi ini pelajarannya bukan pelajaran mengarang bebas, tapi pelajaran bikin resume. Nah nanti teman-teman boleh follow Pesona Madinah Tour 1, yang kedua nia.pesona Madinah Tour ya, INIIYA, sama boleh nanti di tag ke Instagram saya ridho.febri. Nanti saya berikan penilaian, insya Allah itu objektif, bukan karena titipan atau apa gitu ya, karena insya Allah kita akan jaga kejujuran dan amanahnya dengan sebaik mungkin. Salam kenal semuanya teman-teman, saya Ridho Febri, saya tinggal di Bandung. Sampai kemarin siang, alhamdulillah Jogja ini rumah kedua saya, karena sering banget ke Jogja, walaupun lebih seringnya main sebetulnya. Jogja, Solo, Magelang itu sering banget saya datang ke sini. Dan biasanya kalau ke Jogja itu saya selalu dicekokin duren sama teman-teman, sama saudara-saudara saya di Jogja. Tapi enak. Itu dicekokin tapi enak. Itu definisi dicekokin tapi enak itu. Kenapa? Kenapa, Bunda? Oh, iya nanti. Berarti saya harus banyak yang dibakar kalau begitu ya, nanti insya Allah. Saya datang sama istri, insya Allah
kalau acara rangkaian safari dakwah itu sampai tanggal 26 lusa hari Rabu. Iya, insya Allah besok. Saya tanggal 27-28 saya extend karena ada beberapa silaturahmi, dan biasanya memang kalau ke Jogja, Solo, Magelang itu selalu menambahkan waktu dan hari, Bunda. Datang lebih awal, pulangnya paling akhir. Nah, saya sengaja keretanya siang biar sampai di Bandung itu maghrib. Jadi masih kekejar untuk sholat tarawihnya insya Allah. Tanggal berapa kita puasa? Satu apa? 1 Ramadan. Yang bilang 1 Maret salah itu. 1 Ramadan. Iya. 1 Ramadan. Karena kan saya nanya kapan kita puasa. Berarti 1 Ramadan. Kalau saya tanya gitu, tanggal berapa di bulan Samsiahnya kita berpuasa Ramadan? Jawabannya insya Allah 1 Maret. Insya Allah sama ya, NU dengan Muhammadiyah tahun ini alhamdulillah kompak lagi gitu ya. Semoga kita doakan terus kompak sampai kiamat nanti gitu ya, insya Allah. Baik, teman-teman semuanya, saya izin para bunda yang sudah sepuh, saya panggil teman-teman. Saya mau tanya dulu, ada yang tahu tadi surat apa dan ayat berapa saja yang dibaca? Ayat berapa? Hah? 1 sampai mana 1 sampai 9 tadi? Bapak boleh maju, Pak. Ibu kelewat. Iya, lewat 1. Boleh izin maju, Pak? Mana tadi yang jawab? Maju aja, Pak. Benar, Pak. Maju. Kalau ini hadiah dari saya. Terima, Pak. Makasih banyak. Insyaallah barakallahu fikum. Saya sedekahin lagi, Ustaz. Oh, silakan, enggak apa-apa. Itu di depan ada teman-teman sahabat yatim, silakan boleh. Insyaallah manfaatnya lebih besar juga. Baik, tema kita hari ini apa tuh? Ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Katanya sayang tapi kok nyakitin. Nah, baik, teman-teman semuanya, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini whiteboardnya baru ini ya? Baru ya? Punya masjid? Iya. Iyanya nggak yakin ini. Insya Allah. Ngomongin tentang cinta dan luka, iya kan? Katanya cinta tapi kok nyakitin. Pertanyaan saya, ini masih umum dulu. Jadi cinta dan luka itu nanti kaitannya dengan hablum minannas. Hablum minannas. Jadi bukan hablum minallah, tapi itu dampak dari kurang baiknya hubungan kita dengan Allah. Saya mau mendudukkan dalam pondasi yang benar dulu. Pertama, apa tugas manusia? Hah? Dalilnya? Quran surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah berarti hablum minallah. Yang kedua, apalagi tugas manusia? Hah? Bingung kan? Quran surat kedua ayat 30. Apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi wakil Allah di muka bumi, berinteraksi secara sosial. Berarti hablum minannas. Saya mau tanya, lebih banyak interaksi dengan Allah atau manusia? Manusia. Oke. Berarti kita sepakat waktu kita lebih banyak interaksi dengan sosial, dengan manusia. Maka dari sini kita harusnya tahu apa saja yang menjadi ujiannya manusia. Apa? Iya. Ini manusia semua toh? Masa nggak tahu gitu kan itu? Hah? Tuh, 1, lupa diri sendiri. Sadar nggak kalau jadi ujian juga? Nggak susah istiqomah, naik turun, ya kan? Perasaan yang beleberan. Contoh, saya kecil, saya persempit diri sendiri di sini. Kalau dia laki-laki, maka ujiannya 1, egonya, betul, logikanya yang selalu merasa benar, dan yang ketiga adalah apa? Istrinya.
Nah, ketika dia seorang wanita, apa saja ujiannya? Ini para wanita. Kepada suami. Ujian wanita. Lisannya. Sadar? Oke, satu. Yang kedua, perasaannya. Betul? Dan selalu merasa benar dengan perasaannya. Ngelihat map. Loh kok salah? Loh, perasaan bener. Perempuan itu begitu. Yang ketiga, suaminya. Kok mertuanya? Nih, ini diri sendiri proses klasifikasinya. Laki-laki ujian pertamanya adalah egonya yang selalu merasa benar. Kemudian logikanya yang selalu haus pembenaran. Yang ketiga adalah istrinya. Itu ujiannya dalam konteks dirinya sendiri. Kemudian ujian yang lain apa? Pasangan kita. Kemudian siapa? Anak-anak. Kemudian siapa? Orang tua. Kemudian siapa? Sosial. Sosial ini lebih luas. Bisnis yang bermasalah, ya kan? Kemudian teman yang kita anggap bestie ternyata nusuk dari belakang, ya? Ada yang begitu? Oh banyak. Pernah nanya nggak kenapa ditusuk dari belakang sama bestie? Oh bukan. Gini loh. Saya tahu gak bakalan nanya. Maksud saya bukan nanya ke dia, nanya ke diri sendiri. Saya mau tanya, kalau dilukai sama orang, introspeksi diri atau marah? Jujur. Bohong kalau introspeksi diri. Saya nanya butuh jujur. Ketika disakiti orang, introspeksi diri atau marah dulu? Nah itu gitu, jujur. Kita berusaha belajar untuk memperbaiki diri kita hari ini. Artinya gini, ketika berinteraksi secara sosialnya cacat, ada orang yang menyakiti, ada orang yang melukai, ada orang yang mengkhianati kita. Pernah nggak kita berpikir, ya Allah, kenapa ya kok saya disakitin? Bukan ditambah, apa salah saya ya Allah sampai disakitin? Bukan, itu beda. Kalau pertanyaannya kenapa? Karena gini teman-teman, dalam hidup itu harus punya why. Dan setiap orang harus punya the biggest why. Kenapa? Ya Allah, kenapa saya disakiti? Nanti akan ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Karena saya juga pernah menyakiti orang. Bukan nyakitin orang. Sadar? Sadar? Lewat mana nyakitin orangnya? Lisan. Sadar? Kemudian lewat apa? Perasaan yang teraktualisasi lewat sikap dan perbuatan. Sadar? Sekarang bisa sadar. Begitu bubar pulang lupa semuanya. Selama ini begitu. Selama ini begitu. Coba gini deh. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Saya mau tanya begini, teman-teman. Perempuan itu memang kalau ada apa-apa pasti panik. Kalau sudah panik semuanya dipencet. Ya, nggak apa-apa. Kita sesantai mungkin pagi hari ini ya. Karena saya tahu belum pada sarapan juga semuanya. Banyaknya belum ada sarapan. Baik, teman-teman semuanya, para bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk jujur nih. Buat yang sudah nikah dulu ya. Buat yang sudah nikah, jujur. Ketika suami jadi ujian, membela diri atau introspeksi diri? Karena saya tahu itu jawaban utamanya. Kenapa begitu? Perempuan itu paling mudah mengingat kesalahan dan dosa suami, tapi lupa introspeksi diri. Betul? Saya ngeliatnya ke suami. Betul ya? Betul. Iya. Itu perempuan banget gitu kan. Kenapa? Karena dia akan selalu merasa benar dengan perasaannya. Saya pernah bikin konten begini, Bunda. Bukan saya bikin, sebetulnya lagi podcast dengan salah seorang guru juga, guru kita semuanya. Dipotong sama teman saya. Kalimatnya begini, kurang lebih ya. Kalau kita punya pasangan, tapi pasangan kita belum soleh, berarti suami kita belum soleh, belum taat kepada Allah dan Rasulnya,
masih keras kepala, masih egois dan lain sebagainya, apa kata saya? Bisa jadi karena memang kita sendirilah yang belum layak mendapatkan itu dari Allah. Saya mau tanya, kalimat saya menyalahkan perempuan atau tidak? Tidak. Kalau didengarnya pakai iman, introspeksi diri. Tapi kalau pakai perasaan, langsung keluar dalil. Ustadz, bagaimana dengan Siti Asiyah? Saya jawab apa? Pret. Serius beneran? Saya jawab begitu. Kenapa? Dia bilang, bukankah rumah tangga itu harus saling menyayangi, mengerti, memahami, berkasih sayang satu sama lain agar bisa menjadi contoh dan teladan buat anak-anak? Saya jawab, pret. Mbak, maaf kalau ada masalah sama suami, jangan ngebuang emosinya di konten orang. Tahu kenapa perempuan mengatakan seperti itu? Itu kan teori yang tidak bisa diaplikasikan sama dia sama pasangan di rumah. Makanya sama dia ditumpahin di lapaknya orang gitu. Dan gini teman-teman, saya berstatement seperti itu punya dasar. Di antara dasarnya apa? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Quran surat 25 ayat 74. Itu rumus dari Allah. Satu, kalau kita pengen punya anak cucu keturunan yang salih dan solihah, maka dimulai dari memperbaiki harmoninya antara kita dengan pasangan. Kalau kita dengan pasangan aja bermasalah, maka jangan berharap Allah akan berikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Tapi kalau kita dengan pasangan sudah harmoni, satu sama lain bisa saling membahagiakan, istri khidmat kepada suaminya, suami mampu memuliakan istrinya, maka saya katakan, dari mana itu berasal? Dari diri kita yang sudah selesai dengan egonya sebagai seorang suami, logikanya yang bisa ditundukkan, mengedepankan sisi manusiawi sebagai seorang laki-laki, dan melihat istrinya sebagai amanah dari Allah. Dan perempuannya mengontrol lisannya, menjaga perasaannya, dan sungguh-sungguh khidmat kepada suaminya karena sudah selesai dengan Allah. Paham dengan sudah selesai dengan Allah? Ibadah yang dikerjakan sepenuh hati. Akhirnya aktivitasnya mereka berdua tidak saling melukai, tidak saling menyakiti. Interaksi sosialnya juga bagus. Dengan bestie, disakiti, dilukai, dia akan memaafkan. Tapi akhirnya jaga jarak. Boleh Ustadz? Boleh. Memutus silaturahmi dong? Enggak. Kita menjaga kewarasan mental kita dengan cara menjaga dari circle yang toksik. Tapi tidak ada dendam sedikit pun sama mereka. Tak ada. Itu mereka yang sudah selesai sama dirinya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa 5 komponen ujian ini akan dipergilirkan. Ngalamin pasti teman-teman. Apa? Contoh, suami menjadi ujian. Selesai sama suami, tiba-tiba anak bermasalah. Suami sama anak atau istri sama anak, ya kan, harmonis sama kita, tiba-tiba apa? Bisnisnya dihancurkan sama Allah, ditipu sama orang. Itu cara Allah. Dan itulah cara kita untuk mendapatkan apa? Pahala. Kenapa kita harus mendapatkan pahala? Agar Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita dapat? Allah berikan rahmat kepada kita. Kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah, apa yang Allah berikan kemudian? 2 ini akan melahirkan yang namanya surga. Surga itu identik bahagia atau menyedihkan? Bahagia. Maka sebelum dapat surga yang sesungguhnya, Allah turunkan dulu surganya ke bumi lewat harmonisnya kita dengan pasangan, bahagianya kita dengan anak-anak, dekatnya kita dengan orang tua, baiknya perilaku dan sikap kita kepada sesama, walaupun ada orang-orang yang menyakiti dan menzalimi kita. Jadi dari sini kan ketahuan kenapa ada orang-orang yang masih sering menyakiti. Jawabannya sederhana, karena dia sebagai seorang hamba masih bermasalah. Dia sholat, iya, karena banyak orang yang ngomongin orang itu kan orang yang sholat, betul nggak? Ini bubar ini juga nanti ustadznya diomongin. Orang yang ngomongin orang itu kan sholat. Orang yang ngomongin orang perempuan, dia menutup aurat. Orang yang ngomongin orang itu adalah mereka yang sebentar lagi juga menikmati ibadah Ramadannya, betul kan? Bolehkah kita membicarakan orang? Boleh, ada kaidahnya, ada filternya, tidak dibuka semuanya. Contoh begini, si fulan atau fulanah bermasalah, maka cukup mengatakan jangan dan tidak. Untuk apa? Kepada teman kita dekat dengan beliau. Gak perlu dikasih penjelasan lebih rinci dan detail. Oh dia begini, oh dia begini, oh dia begini, oh saya tahu dia tahun ini melakukan kesalahan dan dosa ini dan sebagainya. No, kita juga punya dosa dan
Apa? Aib. Makanya para bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gini, ini kita harus tahu sumber masalah utama kita. Saya baru ngeluarin 2 dalil. Dan ini 2 dalil yang umum, yang kita juga sama-sama hafal. Nah, pertanyaannya gini. Kenapa kita bisa menyakiti orang? Sadar nggak? Sadar nggak kalau kita menyakiti orang? Dan kenapa kita bisa menyakiti orang? Lewat lisan, lewat sikap, lewat ucapan, lewat perbuatan, dan lain sebagainya. Sadar nggak? Nggak sadar. Karena apa? Karena perasaan kita selalu membenarkan bahwa kita benar selama ini. Perempuan itu punya akal, tahu akal pikiran. Laki-laki perempuan itu punya, sama. Nah, pernah nggak ada momen dimana kita sebagai seorang ibu jengkel sama suami tapi marah sama anak? Oh sering, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau sering. Berarti kan pagi ini kita sama-sama belajar confession ya, pengakuan ya. Ya. Pengakuan bahwa kita pernah salah, pernah zolim dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya gini, saat kita marah sama anak yang disebabkan karena tertahannya emosi negatif di dalam jiwa kita karena jengkel dan keselnya sama suami, pertanyaannya gini, kenapa kita jengkel sama suami? Dipisah dulu. Dipisah dulu. Kenapa kita jengkel dan kesel nih kepada laki-laki yang di sebelah kanan saya? Jawabannya sederhana, karena berekspektasi sama mereka. Betul kan? Berekspektasi. Apa ekspektasinya? Dulu awal nikah, apa yang kita pikirkan? Mas, aku nikah sama jenengan karena aku percaya jenengan bisa membahagiakan aku. Itu kan ekspektasinya. Nyatanya apa? Bahagianya entah jauh di mana, yang dihadirkan hanya senang. Senang sama bahagia beda? Beda. Senang itu sifatnya duniawi. Lihat, nafkahnya dicukupi, kendaraannya disediakan, rumahnya ada, betul? Nah, itu senang. Kalau bahagia, identik dengan tenang. Saya mau tanya, sudah setenang apa kita sama pasangan kita? Itu, sudah setenang apa kita sama pasangan kita? Oh, tenang banget. Kalem? Hah? Sampai nggak mikir? Oh, itu antara beda. Itu sudah saking beda. Sudah saking bingungnya membedakan mana senang dan mana sakit. Ya. Karena hampir sama gitu kan. Laki-laki yang suka melakukan seperti itu berarti hobinya love bombing. Love bombing itu memanipulasi sikap. Jadi gini, dia salah, minta maaf sama istrinya, terus ngasih bingkisan, ngasih surprise dan lain sebagainya, hanya di saat itu saja, besok-besok lupa lagi dia. Dan justru malah mengulang lagi kesalahan dan dosanya. Laki-laki yang seperti itu kecenderungannya NPD, Narcissistic Personality Disorder. NPD itu hobinya love bombing dia. Jadi untuk apa? Untuk melunakkan lagi hati dari wanita yang ada dalam hidupnya. Dan rata-rata yang seperti itu tuh suami. Pertanyaannya gini, kenapa suami itu nyebelin? Kenapa suami itu nggak nyediain telinga untuk kita cerita? Kenapa suami itu nggak hadir menemani kita? Jawabannya bukan karena mereka sibuk bekerja. Karena kalau bicara sibuk bekerja, Nabi jauh lebih sibuk daripada beliau-beliau ini yang sok sibuk. Iya. Saya nggak perlu lihat wajah-wajah beliau kok. Karena saya dekat sama beliau-beliau semuanya misalnya. Jadi tahu masalah-masalahnya mereka gitu. Tapi kalau kesentil ya alhamdulillah lah ya. Jawabannya sederhana, karena mereka tidak pernah dapat role model contoh dari bapaknya dulu untuk menjadi laki-laki sejati. Oh berarti suami saya bukan laki-laki sejati Ustadz? Ya nggak tahu. Karena laki-laki sejati itu apa? Satu, penyabar. Sedikit dia nyakitin hati istrinya. Kenapa dia sabar? Karena dia sadar bahwa perempuannya yang ada dalam kehidupannya, yaitu istrinya, adalah wanita yang bengkok. Yang bengkok, makanya butuh kelapangan. Kenapa seorang laki-laki itu harus sabar? Karena dia sadar
Apa yang membuat laki-laki itu sadar? Ilmu. Apa ilmunya? Perempuan ini jadi amanah yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akhirnya dia sebagai seorang suami nyakitin nggak? Sedikit, bukan nggak, sedikit peluang untuk dia menyakiti istrinya. Kenapa? Daripada saya harus menyakiti istri saya karena dia adalah amanah dari Allah, maka lebih baik saya tumpahkan perhatian dan kasih sayang. Itu laki-laki yang soleh, laki-laki sejati. Saya bukan ingin mengajak teman-teman untuk ngawang-ngawang yang belum menikah juga, oh saya pengen seperti itu. Saya hanya ingin mengembalikan kesadaran kita, kalau pasangan kita memang belum sebaik itu, bisa jadi kita sebagai istri memang cerminan yang memantulkan keburukan itu. Kenapa? Di dalam Al-Quran perempuan itu disebut dengan kata mar'ah. Mar'ah itu satu akar kata dengan mir'ah. Al-mar'ah kal mir'ah, artinya apa? Cermin. Dan ini kan sejalan, ketika kita bicara tentang cermin, kita sejalan dengan Quran surat ke-24 ayat 26. Tentang apa? Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan wanita yang buruk akan didampingi oleh laki-laki yang buruk. Ini kita bicara standar umum manusia dulu. Pengecualiannya istri Nabi Nuh dan juga Asiyah binti Muzahim. Nanti saya akan masuk ke situ, biar kita tidak saling menyakiti dan juga menzolimi diri kita. Ya, artinya apa pelajarannya? Ini harusnya menjadi bahan introspeksi untuk diri kita sebagai seorang wanita. Kalau suami saya, pasangan saya, anak-anak saya belum baik, bukan mereka yang menyakiti saya, tapi bisa jadi saya sebagai seorang wanita yang menzolimi dan menyakiti hati Allah. Percaya? Allah yang kita zolimin loh. Kenapa? Mengabaikan syariat Allah, nggak mau taat sepenuh hati, ya kan? Masih suka pilih-pilih. Saya bersyukur bunda semuanya berangkat kajian pagi ini pakai kaos kaki. Pertanyaan saya, ketika keluar rumah nyiram kembang apa masih pakai kaos kaki? Enggak semuanya. Saya mau tanya, berarti auratnya terbuka, itu dosa apa pahala? Berarti menyakiti Allah saat itu, betul? Hal sepele, diingetin sama anak, "Ma, kan harus pakai kaos kaki karena kaki juga aurat." Apa jawab kita? Sebentar doang, Nak. Betul kan? Mungkin kita berusaha untuk menjaga hati dari suami kita, pasangan kita, orang lain deh, tapi sering lupa bahwa kita juga kadang menzolimi Allah tanpa sadar. Tanpa sadar. Coba yang lainnya. Suami sudah melakukan banyak kebaikan selama bertahun-tahun, tiba-tiba melakukan satu dosa. Yang diingat 100 kebaikannya, apa satu dosanya? Itu menyakiti Allah. Bukankah nikmat yang diberikan oleh suami itu dari Allah? Betul kan? Bukankah rizki yang diberikan lewat suami itu juga dari Allah? Berarti ketika kita tidak bersyukur sama pasangan, tidak bersyukur dengan anak-anak kita, artinya saat itu kita sedang menyakiti Allah. Sadar sekarang? Sadar, alhamdulillah. Sampai di rumah ambiar. Makanya ada catatan itu di rumah, bukan kemudian dibiarkan di dalam tas berhari-hari dan baru dibuka lagi ketika duduk lagi di majelis ilmu. Adanya catatan itu sampai di rumah dibuka, dipelajari, dikaji ayat demi ayatnya. Apa sih pesan cinta yang Allah ingin sampaikan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjut. Ini kan bukti nyata dari Allah. Lantas bagaimana kalau ada Asiyah dan Nabi Nuh alaihissalam yang punya pasangan yang tidak sesuai dengan kaidah ini? Itu hanya sebagian kecil. Jadi begini, kalau ada seorang wanita yang sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi diberikan ujian lewat suami yang menyebalkan, saya pakai bahasa halus itu, ya, maka ambil peran Asiyah. Ambil peran Asiyah. Bagaimana? Sabar dan fokus pada Allah. Dua saja. Sabar dan fokus pada Allah. Apa yang dilakukan Asiyah ini, dia mengamalkan Quran surat ke-2 ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wa salat. Dia bersabar dengan sikap dan perilaku pasangannya, kemudian mengadukannya lewat sholat kepada Allah.
Emang Asia sholat? Sholat. Karena Nabi Musa alaihissalam sholat. Dalilnya Quran surat ke-20, surat Toha ayat 14, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budani, wa aqimis sholat li zikrihi. Nabi Musa sholat. Berarti karena Asia pengikut dari Nabi Musa dan beriman kepada Allah, pasti sholat. Nggak mungkin nggak, cuman sholatnya sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Maka catatan dari sini begini. Kalaulah rasa sakit yang hadir itu datang dari orang terdekat, maka belajarlah seperti Asia. Gitu. Jadi bukan malah menghukumi kalimat saya tanpa paham penjelasan dari saya. Kenapa? Yang tadi yang video saya jelaskan itu teman-teman, itu viewersnya kalau nggak salah hampir 600 ribuan sekarang atau lebih, saya nggak tahu. Dan itu 80% itu kontra dengan apa yang saya sampaikan. Dan rata-rata nyerang saya. Ustadz ini tipikal laki-laki yang memang hanya bisa menjudge wanita saja dan tidak bisa memuliakan istri. Saya bacakan itu di samping istri saya dan saya senyum sama istri saya. Apa yang saya bilang? Maafin ayah ya solehah ya, kalau belum bisa memuliakan bunda sebagai istri ayah. Ya sayang ya. Waktu mau ke PM3 ya waktu itu ya. Nah, sama Mas Eko juga waktu mau silaturahmi ke Ustadz Salim. Kenapa? Buat saya, ketika ada kata-kata julid seperti itu adalah cara Allah untuk mengingatkan saya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, mau dicaci maki seperti apapun, tidak akan pernah mau membela diri dan melawan diri. Kenapa? Di Quran surat Al-Furqan, teman-teman semuanya, orang-orang yang beriman berjalan di muka bumi dan bertemu dengan orang-orang yang julid, orang-orang yang suka mencaci maki, menjelek-jelekan dia. Apa jawab dia? Qalu salam. Jadi gini, kalau ada yang nggak suka sama kita, mencaci maki kita, rumusannya gampang kok. Apa? Berarti Allah notice kalau kita sudah berubah. Cuman Allah pengen menguatkan hati kita lewat kata-kata yang tidak mengenakkan di hati kita, lewat lisan dari para pencela. Allah tuh notice kalau kita berubah. Allah tuh notice. Dan kenapa Allah notice kita berubah? Karena Allah tahu bahwa kita berubah itu untuk Allah, bukan untuk siapapun. Walaupun orang-orang terdekat di sekitar kita, pasangan, anak, itu jadi ujian buat kita. Nah, masalahnya begini, manusia itu bisa sabar ketika ujian lapang, betul? Tapi lupa manusia itu bisa melewati ujian kelapangan, manusia itu bisa melewati ujian kesempitan dengan mudah, tapi sulit ketika ujian lapang. Bukankah kelapangan ini melahirkan syukur? Dan bukankah kesempitan ini melahirkan sabar? Betul? Dan ini adalah pakaian orang yang beriman. Kenapa dua hal ini menjadi pakaian orang yang beriman? Karena orang yang beriman yakin bahwa Allah menetapkan semua takdir-takdirnya sudah dengan kasih sayang Allah. Makanya ketika dikasih kelapangan, bisnisnya dipermudah, usahanya diperlancar, ya kan? Banyak ketemu dengan relasi baru, suami mampu membahagiakan, anak solih dan solihah, maka dia bersyukur kepada Allah bahwa apa? Bahwa inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mau tanya, apa arti syukur dulu? Karena nanti kalau pemahaman syukurnya sudah benar, itu akan mudah untuk bersyukur kepada Allah. Apa arti syukur? Bersyukur kepada Allah, gitu ya. Terima kasih, ya pasti itu jawabannya. Ada yang lain nggak sih gitu? Gini, bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Apa cukup begitu? Memperbaiki ibadah. Ada lagi? Apa yang diterima? Menerima semua qada dan qadar Allah. Ayo silakan. Sekarang boleh ngarang bebas. Yuk, monggo. Saya kasih waktu 2 menit. Ayo jawabannya apa? Apa syukur? Syukur nikmat. Kata yang nggak asing di lidah kita kan? Saya mau tanya, apa arti bahagia? Tuh kan? Kata-kata yang familiar dengan telinga kita, tapi kita bingung untuk mendeskripsikannya. Makanya akhirnya apa? Sulit untuk mencari jalan menuju tempat itu.
Kita tidak bisa bersyukur karena nggak tahu apa itu syukur. Kita belum merasakan bahagia karena nggak tahu bahagia itu bagaimana. Ayo. Menerima. Apa yang diterima? Apa adanya. Iya. Terus bahagia. Nih, saya ambil deskripsi makna bahagia dulu ya. Bahagia itu ketika hidup kita terhindar dari bala dan musibah. Itu bahagia. Tahu arti bala? Bukan. Bala itu dampak dari dosa yang kita lakukan. Musibah itu bisa merupakan dampak dari dosa yang kita lakukan atau hukuman dari Allah. Nah, berarti terhindar dari dua itu. Dikasih ujian sama Allah. Iya, dikasih. Tapi ujiannya bukan sesuatu yang membuat kita sempit hatinya. Tapi ujian yang melapangkan jiwa kita sehingga kita merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Kenapa ada orang yang ketika sakit gigi malah istighfar? Karena dia sadar, bisa jadi dari mulutnya ini itu keluar dosa lewat ucapan dan kata-kata mencela orang lain. Akhirnya ketika dikasih balaknya sama Allah, dia memilih untuk istighfar, hatinya bahagia daripada meringis. Nah, itu bahagia. Deskripsinya seperti itu. Nah, sekarang kita sebagai seorang istri sudah bahagia? Sudah apa belum? Gak usah pakai insya Allah. Saya nggak percaya insya Allahnya orang Indonesia. Iya. Sudah apa belum? Bohong. Ustadznya gimana? Nanya, tapi ketika udah dijawab bilang bohong. Loh, bener. Mau saya izin. Ini kelihatan wajah-wajah bermasalahnya soalnya. Bedain bahagia dengan terpaksa bahagia. Bedakan sabar dengan terpaksa sabar. Bedakan. Sabar berarti dia sadar bahwa semua yang terjadi dengan izin Allah, berarti dia punya ilmu. Makanya ilmunya menggerakkan dia untuk sadar bahwa semua terjadi dengan izin Allah. Maka setiap takdir yang buruk terjadi, dia sabar. Kenapa? Ini kasih sayang Allah. Ini cara Allah menggugurkan dosa saya. Dan ini cara Allah untuk saya belajar tidak menyakiti orang lain. Kenapa? Allah ngasih pelajaran begitu. Karena saya tahu disakiti hatinya oleh orang lain tidak mengenakan. Itu sabar dia. Kalau terpaksa sabar, yo mau gimana lagi nak, bapakmu emang begitu. Nah itu kalimat terpaksa sabar itu begitu. Tapi dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Cuman kalau punya ilmu cepat sabarnya. Tapi kalau terpaksa sabar lama dulu. Berulang kali disakiti, berulang kali dilukai. Akhirnya sadar setelah sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun. Saya mau tanya, pengen cepat sampai atau lambat sampai? Lambat sampai. Nah, maka belajarlah ilmu agama. Pertanyaan saya, Bunda sudah ngaji di Jogja ini dengan banyak ustadz, dengan banyak guru. Saya mau tanya, sudah ada perubahan apa dalam hidupnya? Jangan ngomong banyak. Iya, jangan ngomong banyak gitu ya. Kalau ketika nanya sama suami, papa mau dimasakin apa, terserah mama, kan nggak enak kan? Ayo konkret, sudah apa, ada perubahan apa dalam diri kita? Sudah makin sabarkah sama suami? Sudah makin sabar atau belum sama suami tuh, biar konkret tuh. Benar. Kalau nggak sabar, wes perang. Nah itu terpaksa sabar itu namanya, iya kan? Karena gini, perempuan itu butuh bercerita. Tapi kalau nggak didengar sama suami, maka menderita. Kenapa? Emosinya kekumpul di dalam jiwa. Akhirnya apa? Dia ceritanya di media sosial, kalau nggak sama bestie. Kalau nggak cerita sama dua-duanya, luapan emosinya sama siapa? Anak. Allah. Anak dulu rata-ratanya. Iya kan? Begitu eling istighfar baru wudhu.
Sholat. Saya lagi ngegambarin umumnya wanita. Itu dulu. Ya. Yang mereka masuk dalam kategori terpaksa sabar dan terpaksa bahagia. Emang enak gitu pura-pura sabar? Emang enak gitu pura-pura bahagia? Egois. Kalau gitu tak lanjut kalau emang beneran enak. Gak ada enaknya. Pertanyaan saya gini, kenapa saya bilang syukur dan sabar itu karena punya iman kepada Allah dan dia yakin. Akhirnya Allah berikan apa? Bahagia. Yuk buka Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat ke-1. Nanti akan saya kaitkan dengan surat Maryam surat 19 tadi yang dibacakan. Tapi saya persingkat, saya sederhanakan di Quran surat 19-nya ayat 3 sampai ayat ke-6-nya saja. Apa Quran surat 23? Al-Mu'minun ayat ke-1. Apa kata Allah? Qad aflahal, orang beriman pasti bahagia. Pasti bahagia. Itu sudah pasti. Aflah. Qad aflahal mu'minun. Aflah itu satu akar kata dengan kata falah. Tahu falah? Hayya 'alal falah. Ayo kita menang. Ayo kita bahagia. Pertanyaannya, kenapa kita bahagia? Di ajakan sebelumnya, hayya 'alas shalah. Maka di ayat ini juga sama. Al-Mu'minun ayat kedua. Kenapa orang-orang yang beriman itu bahagia? Karena mereka sholatnya khusyu'un. Khusyuk. Apa dampaknya ketika orang yang beriman itu sholatnya khusyuk sehingga dia bisa dikatakan sebagai orang yang bahagia? Lihat, dia menghindari, meninggalkan perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Kenapa dia bahagia? Karena dia nggak mau meluahkan aib pasangan kepada orang lain. Maka dia ceritakan sepenuh hati kepada Allah. Bukan karena keadaan yang memaksa dia untuk melakukan itu, tapi karena kesadaran diri bahwa sayalah hambanya Allah. Beda. Akhirnya yang dicari Allah. Kan gini, saya mau tanya, episode menyebalkannya pasangan kita dan anak-anak kita di rumah, atau mungkin orang tua kita, apakah 24 jam? Enggak. Itu hanya bagian kecil. Itu jadi trigger yang Allah berikan dalam hidup kita, biar kita kembali kepada Allah. Makanya bunyi ayatnya ada, fafirli ilallah, kembali kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, karena kita punya dosa dan salah kepada Allah. Coba ngacung, angkat tangan. Siapa yang dari tadi pagi habis subuh sampai sekarang belum berbuat dosa? Yang belum bikin salah? Yang di jalan naik mobil nggak ngomel sama pengendara yang lain bunyi tanton-tanton? Ya? Yang nggak ngomel sama orang yang nyerobot jalan kita? Yang pagi tadi bangunin anak mau sekolah nggak ngomel? Ngacung. Apa, Bunda? Kenapa? Dari pagi suka ngomel. Pertanyaan saya, kenapa pagi-pagi ngomel? Nggak capek apa? Ayo. Nggak capek apa? Pengennya bahagia apa pengen yang ngomel? Kenapa, Bu? Ada aja. Yang bikin ngomel nggak, Bu ya? Anak yang susah dibangunin gitu ya. Sadar nggak anak yang susah dibangunin itu gambaran versi miniatur kita waktu kecil dulu? Itu. Jadi bukan ngelihat anak kita yang susah dibangunin, tapi ngelihat Allah yang membuat anak kita susah dibangunin, karena Allah pengen kita sadar bahwa dulu ibumu sesusah itu membangunkan kamu. Coba, itu cerdas namanya. Kenapa? Karena kita lebih banyak mengintrospeksi di diri. Bangunin suami, susah apa susah banget? Agak susah ya. Agak susah. Jadi gini, kan ditanya gini, Ustadz, bagaimana cara kita melatih sabar? Bagaimana cara melatih cara kita melatih sabar? Kan gitu. Sabar itu bukan teori. Sabar itu ndak ada teorinya. Sabar itu ilmu praktek. Mau tahu gimana cara belajar sabar? 1. Bangun lebih awal, dibangunin sama Allah.
masuk ke kamar mandi, buang air. Kan pilihannya satu di antara dua. Hanya sekedar buang air, bersih-bersih masuk ke kamar, tidur lagi, atau selesai buang air, bersih-bersih, ambil wudhu, sholat. Itu yang pertama. Bukankah itu sudah sabar? Sabar terhadap diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa sabar terhadap diri kita sendiri, saya katakan demi Allah, kita akan mudah untuk sabar dengan orang lain. Siapa orang lain itu? Pasangan. Ngebanguninnya agak susah. Ketika dibangunin sekali dua kali nggak bangun, cuman nggak ganti posisi tidur ya, cuman melek matanya, kita tinggal merem lagi gitu kan. Itu cara Allah untuk kita melatih diri dalam kesabaran terhadap interaksi sosial orang lain. Kalau sama suami yang susah dibanguninnya aja udah jengkel, saya katakan jangan harap bisa sabar bangunin anak. Tapi kalau sudah sabar ngebangunin suami sampai dia bangun, saya katakan demi Allah Anda akan mampu dan mudah untuk sabar membangunkan anak. Itu kerasa sederhana loh sebetulnya, di depan mata loh itu pelajarannya. Terus pakai nanya, Ustadz, saya tuh selama ini sabar, tapi kenapa selalu disakiti? Orang sabar nggak ada yang ngaku. Satu, gitu ya, satu. Yang kedua, kalau nggak mau diuji sama Allah, maka meninggallah. Loh, Ustaz suruh nyuruh saya mati. Bukan. Nih, buka Quran surat kedua ayat 155. Orang yang hidup pasti diuji. Kalau nggak mau diuji berarti mati. Kata Allah di hadis qudsi, Allah mengatakan begini. Ini konten yang saya share kemarin kalau nggak salah. Apa? Kalau tidak bisa sabar dengan ujian Allah, tidak bisa ridho dengan setiap ketetapan Allah, maka keluarlah dari bumi Allah dan carilah Tuhan yang lain selain Allah. Itulah manfaat ngaji. Jadi tahu dan paham, akhirnya ngamalin bahwa tempat kita berpijak ini bumi Allah, hidup kita itu milik Allah, Allah yang memberikan, maka tidak ada cara yang lain ketika Allah hadirkan masalah yang adunya sama Allah. Makanya saya bilang kemarin, konten yang kemarin itu, ketika ngelihat suami, dimana kalau habis mandi nyimpan anduk? Kasur, lantai. Hal sepele masih ngomel, ya masalah. Nikah sudah belasan tahun, tapi perkara anduk masih suka ngomel. Saya mau tanya, ngapain aja selama ini jadi istri? Angkat anduk. Iya kan? Selama ini ngapain aja jadi istri? Ngapain aja selama ini hidup sama suami? Kalau itu menjadi sebuah kebiasaan suami, bukankah itu cara Allah untuk mengenalkan Allah kepada diri kita? Bahwa ya Allah, terima kasih sudah menghadirkan takdir suami saya selalu lupa menyimpan handuknya, dan ini menjadi peluang amal soleh untuk saya. Tenang hatinya. Kenapa Bunda? Kalau nggak pakai ngomel. Ya pertanyaan saya, ngapain ngomel? Kan dimulainya dari pagi. Dari ngebangunin diri kita, ngebangunin pasangan dan anak kita. Dari situ entry pointnya kita bisa sabar. Saya katakan hari itu Anda akan lapang hatinya. Tapi kalau dari paginya aja sudah ngereok, seharian kesurupan semuanya. Itu yang terjadi. Ini ada mbak-mbak yang belum nikah. Iya, mbak-mbak udah nikah belum? Belum ya? Sama siapa? Sama orang tuanya ke sini? Oh, ibu. Iya. Gak jadilah nanyanya. Gak tega. Gak tega nanyanya. Gitu. Mama pagi suka ngomel-ngomel nggak? Suka. Konkret ya. Contoh yang saya kasih itu nggak muluk-muluk. Kita belajar dari hal yang sederhana dulu. Dari dalam rumah kita, dari diri kita, dari anak kita, dari pasangan kita.
saya katakan kalau itu selesai semua urusannya, Allah perbaiki semua kondisi dan keadaannya lebih baik lagi, tidak lagi saling menyakiti satu sama lain. Kenapa? Karena itu bentuk konkret dari cintanya kita sama Allah lewat pasangan dan anak-anak kita dan keluarga kita. Tapi kalau dalam rumahnya saja masih bermasalah, jangan harap deh. Jangan harap kita menemukan kebahagiaan di luar. Apa? Itu hanya kesenangan dan sifatnya sementara. Coba deh lihat, ketika kita ada ujian, lagi diuji sama Allah, masalah. Yang datang itu keluarga, orang terdekat, pasangan dan anak atau bestie. Keluarga. Sedikit lah. Mereka sok-sokan peduli. Beneran. Gak ada sahabat yang satu sama lain saling akrab kecuali ada kepentingan di dalamnya. Itu secara umum. Kecuali persahabatan atas dasar iman. Nah, saya mau tanya, cerita sama Besti bisa ngasih solusi? Itu maksud saya. Yang datang itu pertama adalah keluarga. Orang sumber masalahnya keluarga, kok Ustadz? Ya setidaknya dia nggak kemana-mana. Siapa? Anak dan pasangan kita. Dia tetap stay dan kembali pulang ke rumah. Ini yang selalu saya ajak begini. Ke hari Selasa minggu kemarin, saya ngisi di rumahnya Mas Ari Untung, majelis talimnya mamahnya beliau. Ada seorang ibu yang bercerita, dia sudah menikah selama 52 tahun. Ya. Selama 5 tahun ke belakang, suaminya mengalami Alzheimer. Tahu? Pikun. Ya, lupa. Jadi penurunan fungsi otak, ya kan? Ini 5 tahun dia. Aduh Ustadz, kesel terus saya itu sama suami. Jengkel sama suami. Saya tanya sama beliau tadi, Bunda, kesel jengkelnya 5 tahun ya? Ingat nggak? 52 dikurangi 5 tahun, 47 tahun. Bukankah suami sudah memberikan kebahagiaan dan kesenangan sama Bunda? Selalu pulang ke rumah, selalu dekat dengan anak, dia mau sholat, dia minta maaf ketika salah, jalan-jalan staycation, makan di luar, quality time. Bukankah itu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan? Kenapa hanya mengingat 5 tahun yang merupakan ujian sebentar, tapi melupakan 47 tahun Allah memberikan nikmat yang sempurna? Berkaca-kaca matanya beliau. Bukankah itu kita? Betul? Kenapa ada kisah Nabi Ayub? Kenapa ada kisah Nabi Ayub? Itu di Quran surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 88-89. Kenapa ada kisah Zakaria alaihissalam yang tadi dibacakan? Kenapa ada kisah Nabi Zakaria? Berapa lama Nabi Zakaria sakit? Gak tahu kan? Nabi Zakaria itu adalah seorang nabi yang bergelimangan harta, punya kebun yang luas, istrinya banyak, anaknya banyak, sehat-sehat semua. Iblis turun ke bumi, membakar kebunnya, menghadirkan wabah, anaknya meninggal, istrinya juga sama, meninggalkan beliau. Akhirnya hanya tersisa satu istri. Beliau mengalami sakit yang tidak pernah ada penyakit seperti itu sebelumnya. Akhirnya memisahkan diri dari kerumunan masyarakat. Kalau dulu cerita yang populer itu kan katanya di setiap lukanya ada bilatungnya. Mohon maaf ya. Yang ketika beliau mau wudu, mau sholat, bilatungnya disimpan dulu, selesai nanti dimasukin lagi ke tempat-tempatnya. Nah, satu ketika istrinya nanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai suamiku, bukankah kau adalah nabi dan rasul yang doanya mustajab? Apa jawab Nabi Ayub? Betul, saya adalah seorang nabi. Lantas kenapa kau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta disembuhkan? Apa jawab Nabi Ayub? Sudah berapa lama aku diuji sakit ini oleh Allah? Baru belasan tahun. Berapa lama Allah memberikan kebahagiaan dalam hidup kita? 20 tahun. Apa kata Nabi Ayub? Izinkan saya menggenapi rasa sakit ini sama seperti Allah berikan kebahagiaan dalam hidup kita. Bukan karena beliau nabi, tapi Allah pengen memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan sampai kita melupakan nikmat Allah yang banyak hanya karena ujian yang sedikit. Itu loh maksudnya. Kenapa ada kisah Nabi Zakaria alaihissalam?
Tadi dibacakan ayatnya di Quran surat Maryam, surat 19. Nabi Zakaria sampai mengatakan kepada Allah bahwa saya berdoa sampai tubuh saya melemah dan rambut saya memutih. Berarti beliau berdoa lama atau sebentar? Lama. Dan beliau hanya meminta satu hal saja dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, redaksinya hebat nih, Bunda semuanya. Apa yang ditukar, apa yang dijadikan azam, apa yang dijadikan nazar oleh Nabi Zakaria alaihissalam, dia minta keturunan, kata Nabi Zakaria, yang nanti bisa melanjutkan risalah kenabianku. Selama berapa tahun? 80 tahunan something. Diuji sama Allah, istrinya mandul secara vonis kesehatannya, tapi kan tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka fokusnya Nabi Zakaria apa? Memperbaiki diri dan terus menghamba kepada Allah dan meminta kepada Allah dengan sepenuh hati. Lihat kalimatnya apa? Berdoa dengan suara yang lirih, meminta kepada Allah. Tadi ada salah seorang ikhwan juga yang Masya Allah duduk di antara kita, beliau juga diberikan ujian yang luar biasa. Karena gini Bunda semuanya, dekatnya kita sama Allah itu antara satu di antara dua. Apa? Dengan sukarela mendekat kepada Allah atau dipaksa oleh Allah untuk mendekat. Bagaimana kalau dipaksa? Dikasih ujian, dikasih masalah, hartanya dihabiskan, suaminya diambil pelakor, anaknya narkoba dan lain sebagainya. Itu dipaksa sama Allah berupa ujian. Mau nggak mau kan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suaminya keras kepala, egosentris, nggak mau jadi pendengar yang baik, ya kan? Kemudian hanya memikirkan dirinya, sibuk dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Bukankah itu cara Allah untuk memanggil kita kembali? Masalahnya kita punya telinga tapi tidak punya pendengaran. Betul? Betul nggak? Nggak sadar kita. Akhirnya apa? Mengatakan kepada orang lain, salah apa saya kok saya disakitin? Sama orang yang selama ini kita tolong, ya kan? Sama pasangan kita, ya kan? Sama anak-anak kita, ya kan? Itu yang kita rasakan. Kita lupa, seandainya Allah bisa mengatakan kepada kita, hei hambaku, aku sudah berikan semua nikmat dalam hidupmu, kenapa kau menyakitiku? Mau jawab apa? Mau jawab apa? Hei hambaku, aku sudah cukupkan semua nikmat bagiku, kenapa kau masih menyakitiku? Mau jawab apa Bunda? Mau jawab apa? Ayo. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali istighfar. Nah pertanyaan saya, istighfarnya itu hanya saat itu, atau istighfar yang bisa menghidupkan diri kita dalam kesadaran bahwa Allah selalu menetapkan takdir terbaiknya. Jadi sebetulnya gini, sayang tapi kok cinta. Ini kan konotasinya dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Kenapa ada orang yang menyakiti kita? Karena kita tanpa sadar menyakiti Allah. Itu pelajarannya. Boleh nggak sih Ustadz kita ngebales orang yang menyakiti? Boleh. Itu selemah-lemahnya iman itu ngebales. Ya, itu selemah-lemahnya iman. Tingkatan selanjutnya apa? Memaafkan. Tingkat selanjutnya apa? Memaafkan sekaligus memberikan hadiah kepada orang yang menyakiti kita. Nah, itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Nah masalahnya ketika kita membalas itu, dicubit, balas cubit. Bukan malah ketika nyubit, tahu rasa kamu ya, bukan, ikut mulut, mulutnya ikut berkata-kata dan menyakiti orang lain. Kan kebanyakan kita gitu, disakiti sama orang, dizolimi sama orang, ditambah bumbu-bumbu. Kenapa Mbak? Kok kayaknya lagi sedih? Iya tuh, aku tuh lagi sebel sama fulana, nggak tahu diri, dulu lagi susah. Dibaca, dulu lagi susah. Saya yang tolong dia, saya yang bantu dia, sekarang saya ditusuk dari belakang dan lain sebagainya. Dasar orang nggak tahu diri. Emang kita juga jadi hamba yang tahu diri gitu sama Allah? Iya kan? Malah banyaknya kita mengingkari nikmat-nikmatnya Allah. Makanya kata Allah di Quran surat 14 Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur, artinya lebih banyak melihat karunia-Nya Allah daripada ujiannya. Kata Allah, nanti nikmatnya aku tambah. Apa diantaranya? Tenang, nyaman, bahagia.
Pasti. Dan Allah kasih peringatan kepada kita. Apa peringatan dari Allah? Kalau kalian ingkar terhadap semua nikmatku, azabku sangat pedih. Bagaimana azabnya? Bukan di akhirat yang digambarkan. Di dunianya kita zolim sama Allah, lupa bersyukur sama Allah. Ada orang-orang yang menzolimi kita, ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang-orang yang mengkhianati kita. Itu pasti. Itu azab kecilnya. Azab sugro yang Allah turunkan ke bumi buat kita kembali kepada Allah. Bahwa selama usia kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, peluang amal solihnya masih besar, peluang pertobatannya masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita. Makanya kemarin waktu podcast bareng sama Mas Ari, buka aja Bunda, apa namanya, cerita untung. Nah itu nanti ada podcast saya sama Mas Ari. Itu sebetulnya pembahasan awalnya tentang, tahu berita di Cape Town, Afrika Selatan, seorang imam masjid yang ditembak mati. Tahu? Saya mau tanya, medsosnya buka apa aja? Kok bisa beda? Banyak, oh iya banyak, iya banyak, iya. Itu beliau adalah seorang imam masjid yang ditembak mati oleh seseorang karena mendeklarasikan bahwa beliau adalah seorang gay. Suka sesama jenis, dan beliau membangun masjid untuk perlindungan bagi para lesbian dan juga gay. Ngeri ya? Ngeri Bunda. Dan saya tahu di Jogja ini juga banyak yang seperti itu. Nah, saya ceritakan tentang pengalaman saya. Dan akhirnya pelajarannya apa? Lebih kepada diri kita untuk menjaga hati ketika melihat orang bermaksiat. Kita kadang gampang menjudge orang yang bermaksiat. Saya katakan, boleh silakan benci sifatnya, tapi jangan orangnya. Karena kita juga masih punya peluang untuk melakukan salah. Jadi kadang kita gini, kita pengen dihormati orang, tapi kita nggak bisa respect dengan perintahnya Allah. Betul? Betul nggak? Mohon maaf ya. Mohon maaf Bunda. Ini dosa yang sering. Apa? Perintah Allah jelas ya, larangannya suruh dijauhkan. Bahkan Allah mengatakan akan memerangi orang-orang yang melakukan ini. Maka bagaimana cara Allah memerangi kita, yang para pelaku ini? Dengan lingkungan kelihatan baik, tapi ternyata dalamnya keropos. Itu hukuman Allah. Sadar nggak kita bahwa kita sering menzolimi Allah? Sadar nggak kita kalau kita juga sering menyakiti Allah? Gak sadar. Padahal kita seorang hamba loh, dikasih hidup sama Allah. Tahu Asmaul Husna yang ke-99? As-Sabur. Artinya Allah Maha Sabar. Kenapa Allah menamai dirinya As-Sabur dan menutup kalimat Asmaul Husna dengan kata As-Sabur, yang Maha Sabar? Karena satu, Allah selalu sabar melihat kita bermaksiat. Betul? Bukankah 24 jam saat kita berbuat dosa dan bermaksiat Allah menatap dan menyaksikan kita? Betul? Allah As-Sami', Maha mendengar bisikan-bisikan kita dengan besti, yang ternyata bisikan-bisikan itu menjelek-jelekan orang lain. Allah Al-Basir, Allah melihat kita ngetik kata-kata kasar, pengumpatan, kemudian caci maki di grup yang tadinya grupnya itu isinya 10 orang, karena 2 orang menjengkelkan bikin grup baru isinya 8 orang. Yang 2 orang nggak dimasukin, dibahas di grup itu. Bukankah Allah Al-Basir melihat itu? Dan Allah sabar dengan semua itu. Allah juga sabar menunggu kita untuk bertobat Bunda semuanya. Pertanyaan saya, lantas kenapa kita nggak bisa sabar ketika Allah berikan ujian lewat orang lain? Jawab. Saya yang nanya, bukan malaikat mungkar dan nakir. Saya yang nanya, bukan Allah langsung. Iya. Bukan Allah langsung Al-Khabir yang maha teliti bertanya kepada Bunda semuanya. Ini pertanyaan dan introspeksi diri saya juga. Kita sering merasa tersakiti, kita sering merasa terzolimi, tapi tanpa sadar kita juga adalah orang-orang yang paling pertama menyakiti dan menzolimi nikmatnya Allah, dan bahkan bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan. Laki-lakinya dikasih gadget, dipakai untuk stalking,
Instagram perempuan yang tidak halal buat dia. Laki-laki yang beriman tidak akan memfollow perempuan yang tidak halal buat dia. Itu kata Quran. Siap nanti ya unfollow ya teman-teman yang apa namanya, yang aktif di media sosial. Itu dipakai maksiat kan? Kalau follow perempuan yang tidak halal buat dia, lagi bermasalah dengan pasangannya, buka media sosial, muncul foto katanya teman SMA, katanya. Ya, ternyata lagi jalan-jalan ke suatu tempat. Nggak mungkin kalau laki-laki normal itu nggak membuka profilnya. Kalau sudah dibuka profilnya, dilihatin satu demi satu foto-fotonya. Saya mau tanya, sudah zinah mata? Sudah. Bukankah itu kita mengingkari nikmat yang Allah berikan lewat mata, lewat gadget, harta yang kita punya, lewat tangan yang kita gunakan untuk bermaksiat? Sederhana bunda. Untuk mengembalikan mahabbatullah itu, lihat ke dalam diri kita dulu. Itulah rumusan di awal tadi yang saya sampaikan, Robbana hablana min azwajina. Allah kasih semuanya, anak cucu keturunan yang salih dan salihah, rumah tangga yang harmonis ketika kita sadar bahwa kitalah seorang Abdullah, hamba Allah. Yang akhirnya apa? Kesadaran itu menjaga kita saat berinteraksi sosial. Akhirnya apa? Sebagai seorang istri lebih mengedepankan apa? Kebahagiaan suami daripada perasaan dirinya. Kalau kita kan kebalik, pengennya di ngertiin, pengennya dibahagiain. Udah diajak jalan sama suami ke Pakuwon dari pagi sampai sore, ya, pulang ke rumah, Abi masih Abi sayang sama mama. Saya tahu, saya ngerti kok. Maksud saya gini, kalau ternyata bagi kita juga itu horor. Nggak dijawab salah, dijawab bermasalah. Rumusannya, teman-teman yang ikhwan, para suami, kalau perempuan nanya, itu bukan cari solusi, tapi cari masalah. Lo gini, kita suami jawab, sayang kok pakai kata kok kayak terpaksa gitu jawabnya, kan salah buat kita juga. Iya. Kalau laki-lakinya solih, itu nggak bakalan jawab apa-apa lagi kecuali dipeluk istrinya. Karena istrinya lagi bergelisah, iya, dia nanya, cari masalah, akhirnya gelisah sendiri. Kenapa seorang suami melakukan hal itu? Menenangkan hatinya, Bunda, menenangkan hati dari seorang istri, dan itu yang dilakukan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpelukan suami istri yang sah dan halal, bukan suami orang, itu sunnah Nabi. Aisyah itu pernah bikin Nabi marah. Aisyah pernah bikin Nabi marah. Apa yang dilakukan Nabi? Mencaci maki Aisyah? Tidak. Tapi justru malah memeluk Aisyah dan membisikkan, seketika amarahku hilang saat memelukmu. Nabi loh. Saya mau tanya nih para laki-laki, Nabi hidupnya normal nggak ketika kecil? Nggak normal. Nggak. Bapaknya meninggal. Ya, di usia kecil ibunya wafat. Betul? Akhirnya diasuh dengan kakeknya dulu, baru kemudian pamannya. Dan bahkan jauh sebelum itu diasuh oleh Bani Sa'diyah, Halimah tuh Sa'diyah, ya. Artinya apa? Nabi punya hutang pengasuhan dalam kondisi normal kehidupan manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi menjadi manusia yang paling peka di muka bumi ini terhadap wanita dan paling paham terhadap wanita? Dekat dengan Allah, makanya dikasih tahu sama Allah cara mentreatment wanita selayaknya seorang ratu. Sudah ditreatment sama suami selayaknya ratu? Gak usah dijawab, saya tahu kok ya. Berarti apa? Kita juga belum bisa memuliakan suami kita selayaknya raja. Kan kaidah ayatnya ini. Karena kebanyakan wanita pengen di ngertiin, pengen didengar. Saya katakan, ada satu kisah. Sampai sekarang saya masih mencari literasinya. Lupa saya literasinya. Kisah Khadijah. Ini penutupnya. Ini penutupnya. Nanti boleh bunda semuanya tanya jawab sama saya insyaallah. Khadijah itu pernah ditanya. Jadi kayak lagi ngumpul begini ditanya sama Besti. Sis, asik ya punya suami seorang Muhammad Rasulullah SAW. Sudahlah tampan, masih muda, jujur, akhlaknya bagus, dan bahkan seorang nabi dan rasul. Kalau kita dipuji gitu kan, jawab kita alhamdulillah ya. Lihat,
Khadijah menjawabnya sangat elegan, luar biasa. Apa kata Khadijah? Yang saya pikirkan bukan tentang saya senang atau tidak bersuamikan seorang Muhammad. Yang saya pikirkan adalah saya harus selalu mengusahakan agar suami saya merasa tenang dan nyaman saat berada di dekat saya. Makanya ahli surga. Nah, kita surganya kan belum jelas. Mau jelas surga kita, ikuti beliau. Itu maksud saya gitu. Makanya satu ketika malaikat Jibril turun ke bumi. Apa yang diberikan berita oleh malaikat Jibril alaihissalam, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah salam dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard, pemilik alam semesta ini. Dapat salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sampaikan salam itu dariku. Satu-satunya wanita di muka bumi yang hidup dapat salam langsung dari Allah, Khadijah. Siapa yang nyalamin kita? Apa berita lanjutannya, Bunda? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan lewat lisan Jibril alaihissalam, Allah mengabarkan juga bahwa Allah sudah selesai membangunkan istana di dalam surga yang tidak lagi ada lelah, tidak capek, dan tidak berisik sama sekali. Kenapa 3 komponen ini yang saya garis bawahi dan disebut sama Nabi lewat pesan yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam? Karena saya belum ketemu riwayat di dalam sirah Nabawiyah ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, Zainab tantrum, Fatimah ngambek. Belum ketemu. Kenapa? Karena Khadijah selalu mampu mengkondisikan rumahnya nyaman dan tenang ketika Nabi hendak pulang. Itu istri solihah itu. Makanya Nabi memuji siapa? Khadijah dengan kalimat apa? Cintaku kepada Khadijah itu rizki dari Allah. Berarti cinta itu rizki dari Allah, harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara. Gimana caranya? Ilmu agar cinta itu konsistensinya tetap terjaga di apa? Di spektrum yang sama. Kan naik turun ya. Kita bisa cinta sama suami ketika kenapa? Suami lagi baik, tapi lagi nyebelin, wah masya Allah, turun tuh, betul kan? Kalau bukan karena iman, kondisinya pasti begitu. Tapi kalau dengan iman, stabil. Suaminya nggak berekspektasi apapun sama istrinya, nggak menuntut apapun kepada istrinya, hanya berharap dan meminta, cukup kamu taat kepada Allah dan Rasulmu, itu sudah membahagiakanku. Itu kata suaminya. Karena cintanya karena iman. Dan istrinya apa? Sayang, apapun yang kamu lakukan di luar rumah, aku tidak bisa melihatnya, tapi aku titipkan engkau kepada Allah. Jadi ketika suaminya melakukan kesalahan, ada istri yang seperti ini, dia akan introspeksi diri. Ya Allah, bisa jadi ada andil dari saya sebagai seorang istri yang tidak mampu menjaganya. Bukan menjaga secara fisik, tapi menjaga dalam doa dan amal soleh yang kita ikhtiarkan, dan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah. Itulah kenapa sebelum kita fokus pada istri dan anak, fokus dulu pada diri sendiri, menjadi solihah dulu maksudnya. Agar Bunda tidak mudah merasa sakit dan kecewa. Tapi fokus untuk giving. Kenapa? Kita hidup itu bukan take and give. Lihat, Allah selalu giving kepada kita. Mau kita maksiat dikasih. Mau yang orang yang kafir diberikan sama Allah. Mau yang muslim apalagi ditambah-tambah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan itu. Allah memberikan semua karunia-Nya, Al-Wahhab. Ya kan? Allah Al-Wadud, tempat untuk kita bersandar juga, As-Somad. Dan Allah tidak meminta apapun kecuali satu, beribadahlah kepadaku sebagai seorang hamba. Apapun masalah hidupmu, kembalilah kepadaku, karena aku yang menyelesaikan semua masalahnya. Sehingga rasa sakit hati yang ada di dalam jiwa kita itu perlahan bisa hilang dengan banyaknya syukur kita atas semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, rasa sakit itu masih ada atau tidak? Kalau masih ada, berarti syukurnya yang kurang banyak. Terakhir saya kiaskan begini. Ini air di dalam gelas ini warnanya jernih. Ya, jangan terjebak sama permainan kata saya. Nah, pertanyaan saya, kenapa airnya jadi kelihatan jernih? Botolnya bersih.
Kalau air ini saya masukin tinta dari spidol ini warnanya jadi hitam. Bagaimana cara mengembalikan kejernihan air yang hitam ini? Bukan ditumpahin, tapi dituangin air yang jernih sebanyak mungkin. Apa pelajarannya? Yang tadinya airnya hitam keruh berubah menjadi kecoklatan, akhirnya bersih jernih lagi. Betul? Dengan jumlah komposisi air yang dituangkan lebih banyak. Saya mau tanya, banyak mana dalam hidup kita rasa sakit yang kita rasakan atau nikmat dan karunia yang Allah berikan? Terus kenapa? Satu, susah sungguh-sungguh taat sama Allah. Kedua, kenapa masih sering menyalahkan Allah? Ketiga, kenapa masih suka mencaci maki orang lain yang salah kepada kita? Gak usah dijawab. Jadikan 3 poin ini introspeksi sampai di rumah. Biar apa? Kesadaran hari ini itu bisa terus kita jaga dalam hari-hari kita ke depannya sampai Allah wafatkan kita dalam kondisi terbaik, yaitu husnul khotimah. Kenapa? Rasa sakit ada itu bukan karena Allah tega, bukan karena Allah zalim. Allah menguatkan di Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-44. Apa kata Allah? Allah tidak pernah menzolimi hambanya, tapi hambanya lah yang menzolimi dirinya sendiri. Dalam artian kita lupa untuk mensyukuri Allah, makanya Allah tegur dengan rasa sakit yang ada. Kenapa? Karena saat itu kita pun tanpa sadar sedang menzolimi dan menyakiti Allah. Itu cara Allah. Ya, kalau betul kita cinta kepada Allah, maka yuk kita kurangi kemaksiatan kita, kurangi kita menyakiti Allah, kurangi kita menzolimi setiap nikmat yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, agar berkurang bala dan musibah dalam kehidupan kita, sehingga yang Allah hadirkan adalah kebahagiaan. Ini janji akhir dari Allah di Quran surat 23 ayat ke-1. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Kenapa mereka bahagia? Ketika diberikan masalah dan ujian apapun oleh Allah, yang dicari adalah tempat sujud-sujudnya. Mereka salat dalam kondisi khasyi'un. Sehingga apa? Sehingga karena yang dicarinya adalah Allah, ayat ketiganya muncul. Apa? Dia terjaga dari sikap, ucapan, dan perilaku yang sia-sia. Karena semuanya sudah ditampahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kelola perasaannya, dia kelola hatinya, dia kelola emosinya. Akhirnya apa? Lepas dendam, lepas dengki, lepas iri, tidak ada di dalam hatinya kecuali kebahagiaan yang Allah penuhi dalam hati-hati mereka. Puncaknya apa? Ayat 11-nya. Kebahagiaan di dunia yang Allah janjikan, Allah sempurnakan dengan surga Firdaus. Syaratnya, cari Allah dulu ketika rasa sakit itu muncul. Cari Allah dulu ketika kecewa hadir. Cari Allah dulu ketika luka yang lama kembali muncul. Bukan malah membaca semuanya dan menyalahkan orang lain. Papa ingat nggak? Dulu papa itu pernah nyakitin mama dengan kesalahan yang sama. Kenapa papa itu nggak berubah-berubah? Kalau seandainya Allah bisa ngomong, Allah langsung ngomong, kamu berulang kali nyakitin saya, kata Allah. Tapi kan nggak dilakukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Biar kita belajar untuk muhasabah dan introspeksi diri. Itu yang bisa saya sampaikan. Menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.